Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mika, ya Om, untuk saat ini jaga jaraklah sama Om. Mika tertegun tapi semakin mempererat lengannya memeluk Ferdinand. Apa Om takut kita melewati batas? Ya, jangan membuat Om merasa bersalah pada orang tuamu. Lalu bagaimana kalau kita segera menikah? Kamu masih kecil. Setelah Ferdinand kemudian menepuk bemper Mikaela karena gemas. Aku sudah punya KTP, Om. Tidak lama lagi lulus. Bagaimana kalau setelah lulus? Tawar Mikaela. Rasanya Om terlalu egois jika hanya karena tidak bisa menahan diri, kemudian menikahimu cepat. Belajarlah lebih banyak. Om tidak bisa membayangkan kalau pas kamu kuliah, Om bikin hamil. Seketika Mikaela bergidik. Kata hamil yang Ferdinand katakan membuat Mikaela merasa gugup. Belum lagi saat merasakan sesuatu yang keras di dalam sana. Pikiran Mika yang sudah keruh mendadak menjadi kotor, hitam seperti oli. Mendapati Mikaela yang terdiam, Ferdinand kembali bersuara. Jadi jangan minta cepat dinikahi sebelum kamu benar-benar siap untuk menjadi ibu dari anak-anak Om. Pelukan Mikaela perlahan melemah. Ia sadar pikirannya belum sejauh itu. Ia hanya ingin hidup bersama sang paman, menjadi satu-satunya, selalu bersama. Mika mungkin lupa, selain menikah itu karena cinta dan ingin hidup bahagia bersama, menikah juga untuk mendapat keturunan. Jelas Mika belum siap hamil. Gadis itu kemudian beringsut. Mika balik ke kamar, Om. Ferdinand tersenyum getir, sedikit lega, tapi ada rasa kecewa sedikit karena mungkin Mika tidak sehebat ekspektasinya. Mika tetaplah bocah yang belum bisa ia harapkan akan jadi ibu dari anak-anaknya kelak. Harus menunggu bertahun-tahun sampai Mikaela siap, sedangkan dirinya semakin lama ia semakin tua. Pria dewasa itu mendadak dilema, apakah rencana menikahi Mikaela sudah benar? Aku masih mau main. Kalau aku menikah sama Om Ferdinand, aku bisa hamil. No, apa kata temanku? Lagian aku gak suka anak kecil. Bayangin aja aku ngeri. Ya ampun, kenapa jadi gini? Tapi tunggu, aku kan bisa KB. Gumam Mikaela di dalam kamarnya. Ia kemudian tersenyum senang seperti mendapat ide. Betul, aku bisa KB. So, gak usah takut diajak nikah, Om. Tapi tunggu, bagaimana kalau Om minta anak? Astaga. Mika terus saja berbicara dengan dirinya sendiri, sesekali memukul kepalanya, pusing, ingin selamanya bersama Ferdinand, tapi takut hamil dan punya anak. Tidak heran jika pikiran Mika masih naif, polos, dan lugu, sesuai dengan umurnya. Mika hanya berpikir seperti anak muda kebanyakan. Pukul 7, Bibi mengetuk pintu kamar Mikaela. Sejak tadi belum keluar. Bibi memanggil karena disuruh Ferdinand. Waktunya sarapan, tapi keponakannya itu tak kunjung keluar. Sepertinya Non Mika masih tidur, Tuan. Ya sudah, jangan lupa ingatkan dia makan, Bi. Baik, Tuan. Pagi itu Ferdinand makan seorang diri. Meja yang panjang itu hanya ia sendiri karena Mika belum kelihatan batang hidungnya. Mungkin juga takut pada Ferdinand. Ya, Mika memang menghindar dari pamannya itu. Entah mengapa pikiran hamil dan punya anak terngiang-ngiang di kepala gadis tersebut. Pokoknya dia belum siap. Ia pun memilih menghindar dari Ferdinand pagi itu. Sementara itu, setelah selesai makan, Ferdinand bersiap untuk ke kantor dengan supir pribadi. Ia berangkat ke kantor. Deru mobil yang terdengar oleh Mikaela membuat gadis itu keluar balkon dan melihat mobil pamannya yang mulai keluar gerbang.
Gadis itu menghela nafas dalam-dalam, kemudian tampak galau, ingin dekat dengan pria tersebut, tapi takut resikonya. Akhirnya ia hanya bisa diam saja di dalam kamar sampai bibi memanggil lagi karena Mika harus makan sesuai pesan tuan besar di rumah itu. "Mika nggak lapar, bibi," gadis itu cemberut saat bibi membawa makanan ke kamar. "Makan, Non. Tadi tuan besar telepon. Nanti bibi yang dimarahin, Non. Makan ya, sedikit juga tidak apa-apa, asal makan." "Gak lapar, kok dipaksa-paksa sih, Bi?" gerutu Mikaela karena melihat wajah bibi yang memelas. Selesai makan, Mika kembali berkutat dengan lembaran soal ujian. Ia sedang uji coba mengerjakan banyak soal, sampai tidak terasa senja mulai menyapa dengan langit jingganya. Cit! Suara mobil yang berhenti, suara yang selama ini ia tunggu, yaitu kedatangan Ferdinand, kini membuat Mikaela gelisah. Buru-buru ia mengurung diri, Mika takut hamil. Di ruang tamu, Ferdinand melihat sekeliling. "Mika mana, Bi?" "Ada, Tuan, di kamar. Di kamar aja seharian." "Enggak, Tuan, tadi di sini kok. Tuan datang kok buru-buru masuk." Keterangan bibi membuat Ferdinand tersenyum getir. Bibirnya mengulas senyum, kemudian menghampiri kamar Mikaela. "Ada apa dengan anak ini? Kemarin gencar menggoda, lalu sekarang mengapa dia menghindar? Apa yang membuatnya takut?" "Tok tok tok, Mika," panggil Ferdinand. "Aduh, Mika." Mikaela mondar-mandir, jalan seperti setrikaan. "Buka pintunya, kamu sedang apa? Om belum melihatmu sejak pagi." "Aduh." Mika hanya odah aduh, panik mau ketemu sama omnya yang biasanya ia rindukan mendadak jadi menakutkan. Tok tok tok, karena terus diketuk, Mika pun membukanya. Klek. "Lagi apa?" "Lagi belajar," jawab Mika, kemudian menoleh ke belakang, di mana di atas ranjang banyak buku yang tersebar. "Oh, bagus. Ya sudah, lanjutkan. Om juga mau mandi dulu." "Ya, Om. Habis itu ke meja makan ya, kita makan bareng." Mika menelan ludah, mau menolaknya, tapi bingung alasannya apa. "Ya, Om." Lidahnya yang keluh hanya bisa mengangguk. Meja makan kali ini terlihat penuh. Ferdinand sengaja meminta bibi menyiapkan banyak makanan untuk Mikaela. "Ayo, makan yang banyak. Tuh, perut kamu krempeng kayak gizi buruk," canda Ferdinand. Dalam bayangan Mikaela, perutnya mendadak besar karena hamil. Ia kemudian menggeleng keras. "Mika?" Gadis itu mendongak menatap pamannya. "Ya, Om." "Mikir apa kamu? Gak usah diet, makan yang banyak. Semakin gemuk, semakin bagus." Mikaela langsung lemas. Selesai makan, Mika buru-buru ke kamarnya. "Kok buru-buru sekali?" "Itu ada banyak soal yang masih harus Mika kerjain, Om." "Jangan terlalu bekerja keras, otak juga butuh istirahat. Sini sama Om, kita lama nggak nonton teater di rumah." Mika semakin bergidik. Jika mereka nonton di rumah, biasanya Mika gelendotan dan rebahan di pangkuan Ferdinand. Mendadak ia panik sendiri. "Enggak, Om, Mika mau belajar saja. Waktunya mepet, kan bentar lagi tesnya." "Oh, ya sudah, yang rajin ya, biar cepat lulus." "Lulus, terus nikah, terus hamil? No," batin Mika langsung berbalik. "Mika duluan, Om." Mika pun langsung nyelonong saja ke kamarnya. Saat Mika pergi, Ferdinand melamun. "Mika kenapa ya? Aneh banget." Tidak mau ambil pusing, Ferdinand pun fokus pada masalah yang jauh lebih penting. Hari ujian masuk perguruan tinggi. Di sebuah ruangan dengan banyak orang dari banyak kalangan masyarakat, Mikaela duduk di antara mereka, fokus mengerjakan soal-soal miliknya.
Hingga ujian selesai, ia menunggu dijemput supir pribadi. Saat mobil berhenti, Mika langsung membuka pintu belakang. Ia sudah duduk, tapi tiba-tiba sebuah suara membuatnya terhenyak. "Pindah, Mika, pindah ke depan." "Loh, Om?" Ferdinand tersenyum. "Bagaimana ujiannya?" "Lumayan." Mika kemudian pindah ke depan. "Kita nonton ya, Om lama nggak nonton." Mika melirik. Semakin Ferdinand banyak waktu dan perhatian, Mika jadi semakin takut. "Enggak, Om, Mika mau belajar di rumah." Mobil yang baru melaju beberapa meter itu langsung berhenti. "Kamu menghindar dari Om ya?" "Om ngomong apa sih?" "Om rasa kamu mulai jaga jarak setelah kejadian pagi buta itu." Mika menepis. Ia menggeleng keras. "Perasaan Om saja," ucap Mika canggung. "Benarkah?" tanya Ferdinand sambil memajukan tubuhnya ke arah Mikaela, membuat jantung Mika kembang kempis. Wajah Ferdinand yang condong ke arahnya membuat Mika memalingkan muka sembari menahan nafas tentunya. Sementara itu, Ferdinand malah menikmati kegugupan sang ponakan. Biasanya ia yang dikerjain Mika, sekarang gantian. "Mikir apa kamu, Mika?" bisik Ferdinand sangat lirih. Hembusan nafasnya yang hangat sampai terasa ke pipi Mikaela. "Om, please," desis Mikaela yang gelisah. Bibirnya mengulas senyum, kemudian membetulkan seatbelt yang dikenakan Mikaela. "Kena kamu, Mika. Kemarin sok-sokan godain Om," batin Ferdinand, kemudian kembali ke kursinya. Pria itu lantas kembali memacu kendaraan warna hitam tersebut. "Jantung gue, astaga, ini Om Ferdinand ngerjain gue." Mikaela mendesis kesal, kemudian mulai mengatur nafasnya agar tidak kelihatan gugup. "Kita makan dulu ya, kamu pasti belum makan." Udah makan." "Oh, ya sudah, mau langsung nonton bioskop?" Ferdinand pun kembali menambah kecepatan, melesat ke mall paling besar yang ada di kota itu. Hari ini ia akan mengajak Mika jalan. Mungkin keputusan mereka jalan bareng mengundang orang lain untuk berkomentar. Begitu mereka tiba di salah satu mall, saat mereka ada di eskalator, beberapa orang bisik-bisik. Ferdinand tidak terlalu tua, tapi kalau bersanding dengan Mikaela di sebelahnya, maka usia mereka akan jomplang. Mika terlihat masih belia dan wajah baby face, meskipun bongsor badannya, tapi wajah masih imut. Sedangkan Ferdinand, ia terkesan terlalu berwibawa hingga menimbulkan kesan sangat dewasa. Ya, meskipun wajahnya ganteng, jadi kalau mereka jalan bareng sudah mirip om-om bawa sugar baby-nya.